Halo kawan-kawan semua, balik lagi ke vlog Ngasalnya Hadi Albulaki. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang berjudul cara menyikapi perbedaan dalam berorganisasi. Tapi mari kita untuk menuju cita-cita kita yang sangat tinggi, tentunya organisasi sangat berperan penting dalam membantu mengembangkan potensi kita yang kita miliki. Nah, teman-teman juga yang mengikuti organisasi tidak semuanya berjalan dengan mulus, berjalan dengan pesat, dan berjalan dengan baik-baik saja. Pasti di dalam organisasi, teman-teman semua akan menemukan berbagai konflik, berbagai perbedaan, berbagai sudut pandang, dan berbagai cobaan-cobaan yang akan teman-teman hadapi ketika berorganisasi. Pada kesempatan vlog Ngasal kali ini, saya akan mencoba menjelaskan atau memberikan pengalaman kepada teman-teman semua mengenai bagaimana cara kita menghadapi sebuah perbedaan di dalam berorganisasi. Karena ini adalah hal penting dan tidak semua orang bisa mengalaminya, sebab semua pendewasaan, semua sudut pandang bisa terlahir dari kita berproses di dalam organisasi tersebut. Inilah 5 tips dari saya bagaimana kita pintar dan cerdas melihat perbedaan dan menyatukan perbedaan ketika berorganisasi. Membangun komunikasi yang terbuka. Artinya apa? Membangun komunikasi yang terbuka adalah sebuah fondasi ketika kita berorganisasi agar semua anggota, agar semua pengurus, agar anggota dan ketua saling berkomunikasi dan membangun sebuah visi misi dan tujuan yang jelas. Menyelesaikan masalah dengan aktif dan positif. Semua masalah, baik kecil maupun besar di dalam sebuah organisasi harus disikapi dengan aktif. Dalam artian aktif ini, dicari di mana titik masalah itu muncul. Dan harus kita lihat dengan sudut pandang yang positif. Sehingga nanti sebuah masalah akan terselesaikan dengan secara ringkas, dengan secara mudah, dan dengan secara damai di dalam sebuah organisasi tersebut. Membangun sudut pandang yang luas. Membangun sudut pandang yang luas artinya teman-teman semua ketika berorganisasi atau bergabung di organisasi harus dituntut memiliki sudut pandang yang luas. Tidak hanya memberikan opini dengan dalam tanda kutip tidak memakai fakta, tidak secara materi. Nah, teman-teman semua di sini dituntut untuk memberikan hal-hal yang berperspektif dengan menggunakan sudut pandang yang luas. Analoginya gini, ketika teman-teman semua datang dari berbagai kalangan, datang dari berbagai lingkungan, masuk ke dalam sebuah organisasi yang jelas memiliki tujuan, visi misi, terus masuk ke dalam organisasi tersebut, kita analogikan bahwa satu orang A datang dari kelompok yang berkacamata merah. Terus yang B datang dari kelompok yang berkacamata kuning. Terus yang C datang dari kelompok yang berkacamata hijau. Nah, ketika kelompok-kelompok itu masuk dalam satu organisasi yang sudah jelas visi misi dan tujuannya, maka si A, si B, si C ini dituntut untuk membuka kacamatanya. Nah, kacamata di sini adalah sebuah analogi bahwa kacamata di sini ketika si A melihat kacamatanya, memakai kacamatanya, dia akan melihat ke depan dengan warna merah. Si B dengan memakai kacamatanya kuning, dia akan melihat dengan ke depan berwarna kuning. Si C memakai kacamata hijau, ketika dia melihat ke depan akan eh, apa akan berwawasan warna hijau. Nah, ketika masuk di dalam sebuah organisasi ini, teman-teman yang dari berbagai kalangan tadi dituntut untuk membuka kacamatanya masing-masing. Artinya, ketika masuk ke dalam suatu organisasi, kacamata yang berwarna tadi dibuka dan lihatlah masa depan organisasi, masa depan pribadi, masa depan masyarakat bersama itu sangat lebih penting, itu sangat lebih luas dan banyak banget perspektifnya. Dan ketika teman-teman tidak memakai kacamata berwarna, terlihat indah bahwa masa depan sangat mudah. Menerapkan
sikap fleksibel terhadap semua anggota. Ini adalah tugas pengurus atau tugas ketua atau tugas koordinator sebuah organisasi tersebut. Kenapa demikian? Karena ketika kita memberikan pemahaman kepada anggota secara bersikap fleksibel, anggota kita tidak akan fanatikan, anggota kita tidak akan membedakan kelas-kelas. Mereka akan belajar bagaimana caranya bermasyarakat dengan fleksibel, dengan siapapun dia berbicara, dengan siapapun dia nongkrong, dengan siapapun dia ngopi, dia akan menempatkan dirinya dengan secara fleksibel. Jadi tidak, kalau kata bahasa Sunda mah adigung, terus tersombong. Nah, kita harus bisa menerapkan sikap fleksibel tersebut terhadap anggota supaya organisasi yang kita miliki, organisasi yang kita emban itu bisa menjadi komunikasi yang tepat dengan masyarakat, komunikasi yang tepat dengan program-program yang sudah kita canangkan. Yang terakhir ini adalah mengingatkan semua anggota, semua pengurus untuk mengingat kembali tujuan organisasi tersebut, visi misi organisasi tersebut. Kenapa demikian? Ketika banyaknya orang, banyaknya lingkungan yang masuk dalam sebuah organisasi tersebut dan mereka menimbulkan konflik, karena memang organisasi tidak akan lepas dari konflik. Tapi ketika mereka lepas landas atau ketika mereka tidak bisa terkontrol, coba ingatkan lagi visi, misi, tujuan akan sebuah organisasi tersebut, karena itu adalah garis merah dalam berorganisasi. Ketika mereka tidak mengenal apa tujuannya, ketika mereka tidak mengenal apa visi misinya, anggotanya, pengurusnya tidak akan fokus kepada apa yang harus dikerjakan di dalam organisasi tersebut. Baiklah, itu adalah 5 tips menyikapi perbedaan atau konflik di dalam sebuah organisasi. Jika ada masukan dari teman-teman semua mengenai apa yang harus saya bahas selanjutnya di konten vlog Ngasal ini, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih.